Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Haji Pratama dengan NIM 2410220017. Dengan matkul yang saya ini matkul Matematika Dasar. Saya sendiri prodi Sistem Informasi semester 1. Untuk dosen di sini ada Bu Nungki ya. Di sini saya akan menjawab ya soal UAS dari yang harus dikerjakan nih. Yang pertama ini di sini ada soal yang pertama, ada cari 2 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik logika matematika. Ini saya sudah menemukannya dan juga sudah saya review. Sini yang pertama jurnal 1 untuk judul implementasi logika fusi rancang bangun sistem informasi parkir berbasis web di Universitas Baletar. Untuk jurnal kedua di sini ada analisis data informasi geografis rumah tidak layak huni menggunakan logika fusi. Untuk jurnalnya sendiri, jurnal 1 memakai JITED, yang kedua ada Resti. Di sini untuk volume ada 12, nomor 3, jurnal 2 volume 6 nomor 4. Tahun terbit jurnal 1 di sini ada 2024, berarti terbaru banget ya nih. Yang jurnal kedua 2020. Untuk penulis sendiri di sini ada Danang Saputra untuk jurnal pertama dan juga Sri Lestari. Untuk jurnal kedua ada Hairil Hamdi. Terus lanjut di sini yang pertama ada struktur artikel. Ya, terus ada abstrak. Abstrak itu sendiri terdiri dari tujuan dan juga metode. Nah, abstrak terdiri dari tujuan dan juga metode. Di sini saya akan baca ya diskusi yang jurnal pertama dulu. Diskusi pengembangan sistem informasi parkir berbasis web yang mengintegrasikan logika fusi. Metode Sukamoto dan teknologi QR Code di Universitas Islam Baletar. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi tantangan pengelola tempat parkir pada saat memarkir sepeda motor akibat pesatnya peningkatan jumlah siswa. Pendekatan logika fusi mendukung pengambilan keputusan mengenai ketersediaan parkir bahkan dalam menghadapi ketidakpastian. Sementara itu, teknologi kode QR memungkinkan pengumpulan data masuk dan keluar kendaraan dengan cepat dan akurat. Dan keamanan seluruh sistem parkir. Hasil review menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna secara memuaskan. Rata-rata skor pengujian yang dilakukan oleh 2 orang ahli adalah 91%, berarti bagus ya. Dan rata-rata skor pengujian pengguna berdasarkan kuesioner adalah 88,67%, yang menunjukkan terhadap penggunaan sistem informasi. Selain itu, pengujian akurasi sistem menunjukkan bahwa metode fusi Sukamoto efektif untuk ketersediaan parkir dengan sini ya. Yang selanjutnya ada jurnal kedua di sini. Gambaran penelitian menjelaskan bahwa perumahan dan jenis perumahan lainnya merupakan kebutuhan pokok manusia yang erat hubungannya dengan kehidupan. Kesesuaian perumahan sebagai tempat tinggal keluarga merupakan landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan teori fusi dan metode GIS untuk menganalisis suatu rumah yang sudah tidak layak huni. Indikator yang digunakan dalam penelitian antara lain kondisi atap, dinding, dan lantai. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengukur kelayakan perumahan pada skala 0 sampai 100% gitu ya. Dan membantu pemerintah daerah memprioritaskan pekerjaan jangka pendek. Di sini review jurnal ini mengungkapkan beberapa kekuatan dan kelemahan penggunaan metode logika fusi dalam menilai kesesuaian, pendekatan inovasi yang relevan dan mempertimbangkan kompleksitas kondisi perumahan yang tidak selalu dapat diukur menggunakan metode tradisional. Kesimpulannya di sini adalah kedua teks menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien pada infrastruktur publik. Gitu ya. Keduanya memberitahukan bahwa pemanfaatan sistem berbasis data bisa menaikkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Ini kok kameranya. Yang selanjutnya adalah ada pendahuluan. Pendahuluan sendiri itu terdiri dari
latar belakang dan tujuan gitu. Latar belakang masalah dan tujuan antara lainnya itu terdiri dari itu pendahuluan. Di sini yang jurnal pertama menyoroti pentingnya fasilitas parkir dan sistem manajemen sebagai komponen penting dari infrastruktur pelayanan publik. Nah, pengelola parkir manual yang ada saat ini tidak mencatat informasi masuk dan keluar kendaraan, hingga menimbulkan risiko keamanan dan efisiensi. Ini menghalangi kami untuk memantau ketersediaan parkir dan meningkatkan kenyamanan. Untuk jurnal kedua di sini adalah untuk menekankan pentingnya perumahan layak huni sebagai kebutuhan dasar untuk memperkuat keluarga dan melindungi mereka dari risiko kesehatan. Sebagai bagian dari tata kelola daerah, pemerintah diharapkan mengumpulkan data mengenai pembangunan perumahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat lokal. RTLH mempunyai beberapa permasalahan yang cukup signifikan, antara lain contohnya termasuk kerusakan pada dinding, atap, penggunaan bahan bangunan yang mudah rusak. Nah, di sini untuk kesimpulannya ini kedua teks menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien pada infrastruktur publik. Ya, keduanya menerangkan bahwa pemanfaatan sistem berbasis data bisa menaikkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Yang selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari ringkasan temuan dan juga evaluasi ya teman-teman ya. Aduh, sorry gatel. Sini metode penelitian menggunakan metode waterfall, air terjun, dan waterfall. Terdiri dari beberapa tahapan: identifikasi masalah, analisis data, kebutuhan sistem, perancangan sistem, pengkodean sistem, dan pengujian sistem. Untuk jurnal kedua di sini, metode penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah, tujuan pustaka, dan pengumpulan data. Analisis kebutuhan kemudian dilakukan dengan menggunakan logika fusi. Di sini kesimpulannya, untuk penelitian awal kami menyarankan ya untuk mempertimbangkan pendekatan seperti agil dan memberikan lebih banyak detail tentang integrasi gitu. Yang selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini menampilkan temuan sistem pengelolaan parkir Universitas Islam Balitar yang berkapasitas 400 sepeda motor gitu ya. Dan juga di sini nih ada kepuasan tinggi dicapai dengan skor rata-rata 91 nih. Puas berarti orangnya, berarti bisa nih. Yang untuk jurnal kedua, hasil penelitian menampakkan bahwa penggunaan memakai sistem impresi fusi FIS dan mendekatkan Mamdani dapat menghasilkan nilai kelayakan perumahan pada kisaran 0 sampai 100 kawasan pemukiman dibagi sebagai 3 gerombolan yang lebih efektif. Untuk sini kesimpulannya adalah kedua teks penelitian tersebut menggunakan teknik sistem impresi fusi FIS, namun dengan sasaran yang berbeda gitu, sasarannya beda nggak sama. Nah, terus di sini pembahasan berkaitan dengan rencana pembangunan dan prioritas perbaikan perumahan. Meski penggunaan metode serupa, kedua penelitian tidak berkorelasi. Nah, di sini ada kesimpulan dan juga menjawab soal nomor 2 poin 1 nih. Soal nomor 2 poin 1 di sini juga ada nih. Kalian ya. Di sini ada kesimpulan penelitian ini menyoroti keberhasilan pembuatan sistem informasi. Di sini nih ada sistem informasi, inovasi kebaruan dari artikel. Ini ada inovasi web Universitas Islam Barital dengan menggunakan metode logika fusi Tsukamoto dan teknologi kode QR. Nah, ini inovasi menjawab juga soal nomor 2 poin 1 nih di sini. Yang ini metode mana sih? Kita ini dulu. Nah, nih menjawab nomor 2 poin 1 nih di sini ada. Sistem ini secara efektif menekan parkir dengan ketersediaan yang akurat. Nah, untuk jurnal kedua di sini ya belum ada sih ya yang jawaban nomor 2 poin 1. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan algoritma logika fusi menggunakan Mamdani efektif dalam menilai kesesuaian perumahan. Nah, langsung sini kesimpulannya kedua teks tersebut konsisten dengan temuan penelitian yang dijelaskan gitu. Penelitian lebih lanjut bisa serius dalam pengujian sistem parkir pada tempat lain dan pengembangan fitur-fitur baru.
Sementara penelitian menggunakan data dari wilayah lain untuk menilai kelayakan perumahan dan infrastruktur. Nah, di sini lanjut ya, di sini lanjut ada kualitas dan kredibilitas. Di sini juga nih ada menjawab dari soal nomor 3 dengan soal nomor 2 poin 3. Nih, di sini ada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan nah, parkir Universitas Islam Barita dengan mengembangkan sistem informasi parkir berbasis yang menggabungkan metode logika fusi dan kode QR gitu nih. Nah, di sini kan soalnya kontribusi dampak artikel jurnal pada sistem informasi. Apakah ada kontribusinya di sini? Ada, tentu saja. Di sini yaitu nih teknik yang di ini nih, permasalahan praktis terkait peningkatan jumlah siswa dan keterbatasan sistem parkir manual. Teknik logika fusi digunakan untuk mengatasi kedapatan parkir dan kode QR. Memungkinkan penggambaran secara efisien dengan pendekatan inovatif yang nih di sini ada nih menjawab sistem informasi. Di sini juga menjawab soal nomor 2.3 ada di sini ya. Orisinalasi penelitian ini terletak pada penggunaan teknik akal fusi dan sistem informasi nih ada menjawab juga soal nomor 2.3 yang ini ya. Kesimpulannya di sini kedua tag memperlihatkan kontribusi inovatif pada bidang sistem kabar. Ya, kedua penelitian ini menggunakan teknologi SOSPISET buat merampung kasus konkret pada bidang parkir dan perumahan. Dan selanjutnya di sini ada referensi dari Saputra Lestari, Hamdi, implementasi distribusi pada rancang bangun sistem berbasis web, nih Putra, ini referensinya. Yang selanjutnya di sini langsung aja ya referensi mah. Ini kritik metode pertama hasil implementasi busi meskipun metode yang nih kritik metode langsung aja kesimpulannya di sini dari jurnal pertama yaitu kurangnya validasi pengguna. Meskipun penguji pengguna menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, tidak ada cukup informasi tentang bagaimana umpan balik pengguna yang terkasih ke dalam pengembangan sistem. Dan kedua, keterbatasan validasi model. Tadi yang pertama pengguna, di sini model. Tanpa validasi yang tepat, wawasan yang diperoleh dari model FISH yang dihasilkan mungkin tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kualitas analisis. Sini, mengambil pendekatan untuk pengembangan sistem termasuk. Jurnal kedua ada kualitas analisis. Jurnal ini dapat dinilai beberapa aspek. Nah, langsung di sini kesimpulannya adalah kedua teks tersebut berisi analisis rinci, bukan sekedar data. Teks pertama menjelaskan pengembangan sistem menggunakan logika fusi. Sukamoto menunjukkan akurasi. Aduh, keduanya tidak hanya menyajikan data tapi juga memberikan evaluasi dan rekomendasi penting untuk perbaikan dan implementasi lebih lanjut. Nah, di sini selanjutnya ada relevansi dengan topik gitu. Di sini juga menjawab soal nomor 2.2. Jurnal ini sangat penting bagi pengelolaan parkir yang Universitas Islam Baletar yang sedang menghadapi tantangan akibat jumlah. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan tempat parkir, kami telah mengembangkan sistem informasi tempat parkir yang menggunakan metode Bushimoto dan kode QR nih. Menjawab soal nomor 2.2 di sini. Ini yang selanjutnya jurnal nomor 2 yang sampingnya nih. Kualitas analisis dalam jurnal ini terkait dengan penggunaan teknik logika fusi untuk menilai kelayakan perumahan tidak layak huni RTLH nih. Kesimpulannya di sini dalam konteks ini jurnal pertama membahas penggunaan metode fusi Sakamoto dan QR untuk mengelola sistem parkir. Di sini kami menggunakan fusi untuk menghitung ketidakpastian. Untuk jurnal kedua membahas tentang penggunaan metode fusi untuk menilai kesesuaian rumah tidak layak huni RTLH. Fokusnya adalah pada pertanyaan bagaimana fusi dapat membantu menghilangkan ketidakpastian ketika menilai kualitas hidup. Namun ada juga kekhawatiran mengenai
kompleksitas fungsi keanggotaan yang dapat mempengaruhi keakuratan dan pentingnya kualitas data yang digunakan. Yang selanjutnya adalah kontribusi pada teori di sini ya ada. Ini langsung kesimpulannya aja. Jurnal pertama menyatakan bahwa ini mencakup evaluasi kinerja sistem dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang membuka peluang untuk penelitian lebih mendalam gitu ya. Di sini yang berfokus pada perumahan yang tidak layak sebagai kebutuhan dasar juga membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut mengenai kesejahteraan sosial dan kebijakan perumahan berbasis data. Nih, selanjutnya di sini adalah hubungan tematik. Keterkaitan tematik antara artikel dan informasi berbasis web dan fungsi menyoroti pentingnya pengelolaan parkir, terutama mengingat semakin banyaknya mahasiswa semakin banyak mahasiswa gitu ya, jadi banyak gitu parkirnya. Di sini hubungan tematik antar artikel terletak pada penerapan sistem FIS. Langsung kesimpulannya aja ya. Sini kesimpulan ya ada kesamaan di sini ya dalam penggunaan teknik logika fuzzy, namun fokus topiknya sistem parkir dan livabilitas tidak berhubungan langsung satu sama lain. Oleh karena itu, walaupun terkait dalam aspek logika fuzzy, topik yang dibahas sama sekali berbeda dalam konteks aplikasi dunia nyata. Jadi ininya tekniknya sama tapi konteks ininya beda apa sih? Aspek tekniknya beda. Yang di sini selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan. Sini langsung aja di bawah sininya aja ya. Perbedaan kedua teks tersebut terletak pada fokus, tujuan, sistem. Ini perbedaan dua jurnal ini di atas tadi terletak pada tujuan, metodologi yang digunakan. Teks pertama menjelaskan sistem parkir untuk Universitas Balitar yang menggunakan logika fuzzy dan QR untuk meningkatkan efisiensi. Teks kedua mengkaji kelayakan pengguna perumahan untuk mendukung pemerintah, gitu ya. Kesamaannya di sini, kedua teks memiliki kesamaan dan penggunaan teknik logika fuzzy untuk menganalisis atau mengevaluasi sistem seperti parkir dan kesesuaian perumahan. Keduanya bertujuan untuk mengembangkan sistem yang lebih efektif. Namun terdapat perbedaan dan pendekatan cakupan pengujian dan hasil diperoleh sehingga memberikan nuansa berbeda pada tiap studi. Di sini ada yang selanjutnya sekalian juga menjawab soal nomor 2.1. Nah, di sini salah satu ide baru menggunakan teknologi fuzzy. Apakah ada inovasi? Ada nih dengan menggabungkan logika fuzzy dan QR pada jurnal pertama. Untuk jurnal kedua sendiri di sini menggunakan inferensi fuzzy, FIS nih ya. Ada kebaruan gitu. Kedua teks memiliki keunggulan pendekatan teknis untuk meningkatkan akurasi digabung untuk meningkatkan kecepatan. Sedangkan di teks kedua menggunakan sistem informasi fuzzy berbasis Mamdani untuk memberikan penilaian sesuai perumahan yang lebih terstruktur dan akurat. Keduanya menggunakan teknologi terkini, GPS, WebGIS, logika fuzzy dan lain-lain untuk mendukung pengambilan. Jadi inovasi ada di sini. Yang jurnal pertama ada penggabungan logika fuzzy dan QR. Untuk jurnal kedua ada dengan menggunakan GPS, WebGIS, logika fuzzy juga. Jadi ini sekalian menjawab soal nomor 2.1. Yang selanjutnya apakah ada hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya langsung di sini simpulan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada kedua sistem adalah integrasi sistem parkir dan okupasi ke dalam platform untuk memudahkan akses pengguna. Ya, perbaikan ini membantu menciptakan sistem yang lebih efektif dan andal. Selanjutnya ada hal yang perlu dikembangkan gitu ya. Apakah ada hal yang perlu dikembangkan atau tidak? Di sini ada beberapa hal yang perlu dikembangkan pada kedua jurnal di atas gitu tersebut adalah integrasi teknologi untuk memudahkan akses pengguna seperti pengembangan aplikasi mobile untuk parkir dan algoritma fuzzy
yang lebih kompleks untuk penilaian okupansi. Selain itu diperlukan perbaikan pada antarmuka aplikasi agar lebih intuitif dan ramah pengguna. Integrasi antar sistem dan pemberian pelatihan pada pengguna juga penting untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya, karena tadi videonya kepotong-potong lagi nih, lanjut di sini tadi sampai sini. Integrasi antar sistem dan pemberian pelatihan kepada pengguna juga penting untuk keputusan yang lebih holistik. Ya, nih rencana pengembangan langsung rencana. Ini yang selanjutnya adalah usulan pengembangan di sini. Sini kesimpulannya adalah proposal pengembangan yang diajukan kedua jurnal tersebut dapat memberikan manfaat signifikan bagi banyak pemangku kepentingan. Ini banyak manfaatnya juga nih, bagus. Semua pengembangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memberikan dampak positif bagi pengguna. Hasil dan jurnal ini yang selanjutnya ada hasil temuan. Hasil temuan nih. Jurnal ini menunjukkan bahwa sistem informasi parkir yang dikembangkan universitas Barita efektif dalam meningkatkan pengelolaan nih, efektif. Yang jurnal kedua di sini membuat menilai kelayakan hunian, proses membangun survei sebagai kelayakan 0-100%. Nah, kesimpulannya adalah kedua yang diuraikan dalam jurnal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nih. Kedua sistem yang diuraikan dalam jurnal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nih. Berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan di bidang masing-masing. Dampak pada teknik di sini ada mencakup penerapan metode. Di sini ada hal yang melibatkan peningkatan akurasi ya. Kesimpulannya, kedua teks menunjukkan dampak positif pengguna teknologi dalam sistem informasi, sistem parkir dengan metode Fuji Tsukamoto dan kode QR, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kenyamanan pengguna dalam memantau ketersediaan tempat parkir. Di sisi lain, penggunaan logika Fuji untuk penilaian kelayakan rumah gitu, serta dan meningkatkan akurasi dan efisiensi survei serta mempercepat pengambilan keputusan. Kedua sistem ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya tanggap pengelola data ya. Di sini ini yang terakhir nih guys. Nah, nih yang terakhir nih, Bo. Aduh. Akhirnya di sini yang terakhir membuat judul baru. Nah, nih. Saya juga langsung jawab aja nih soal nomor 3 ya, Bu, membuat tema dan judul. Di sini saya membuat tema pengembangan sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan parkir dan analisis kelayakan hunian menggunakan logika Fuji di universitas. Ini kenapa saya bikin judul ini karena sebenarnya ini gabungan dari jurnal pertama dan jurnal kedua, itu digabung aja. Penelitian ini penting untuk mencakup studi kasus yang terperinci termasuk di dalam universitas. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem nih. Intinya untuk lebih mengembangkan lagi saya buat ini ya. Nah, ini terus sini izin menjawab juga untuk soal nomor 2.1, mengulangi lagi kan tadi udah nih, takutnya lupa gitu, Bu Nungkinya lupa nih. Kita cari lagi. Nih di sini menjawab soal nomor 2.1. Apakah ada ini? Bukan apakah sih, inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal. Di sini inovasinya menggunakan penggabungan logika Fuji dan kode QR. Menggabungkan. Nah, untuk yang jurnal kedua di sini menggunakan GPS, WebGIS, inovasinya. Ya, lanjut soal nomor 2, poin kedua, kita cari dulu. Ini soal nomor 2 di sini, kerelevansian artikel jurnal dengan topik, apakah ada relevansinya dengan topik, ada di sini. Ya, sudah saya baca tadi. Dia lanjut nomor 2 poin ketiga. Kayaknya tadi di atas ya. Bentar. Nah, ini kontribusi sistem informasi. Apakah ada kontribusi apa enggak nih sistem informasi? Ada di sini.
Soal nomor 2 poin 1, soal nomor 2 poin 3. Sistem informasi. Ini yang selanjutnya di sini ada nih. Jurnal nomor 2 sistem informasi. Ya, mana sih? Susah banget nih. Sistem informasi ini. Nah, mungkin itu saja dari saya di Pak Aji Pratama, Sistem Informasi NIM 2410-2217, dosen Bunungki, matkul Matematika Dasar ya. Ini udah saya sebutin lengkap juga namanya ya. Harusnya bener ya, Bu. Ntar Bu nih. Nah, Matematika Dasar Sistem Informasi di Pak Aji Pratama 2410-2217. Bunungki satu nih. Udah lengkap insya Allah ya, Bu. Minimal kasih inilah Bu nilai 8 lah ya harusnya ya Bu. Mungkin itu saja dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.